Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Eva Hidayati dari MAN 1 Kota Malang. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran terintegrasi antara kimia dengan moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin parafin dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Nah, kali ini kita akan ulas mengenai minyak bumi, mulai dari sejarah terbentuknya minyak bumi, komposisi, sampai pengolahannya. Selanjutnya adalah proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati yang berubah menjadi jasad renik. Kemudian, jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur yang tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian, bintik minyak dan gas bergerak ke tempat dengan tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Kemudian, karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah. Minyak mentah masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi bertingkat adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentan titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Jadi guys, mutu bensin ini dipengaruhi oleh efektivitasnya pembakaran di dalam mesin guys. Nah, mutu bensin ini mempengaruhi ketepatan waktu sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking guys. Nah, knocking atau ketukan di dalam mesin ini menyebabkan kurangnya efisiensi pembakaran di dalam mesin. Nah, sehingga membuat bensin itu cepat habis di kendaraan kalian guys. Komponen minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S. Selanjutnya, dampak pembakaran terhadap lingkungan. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memiliki dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran bahan bakar antara lain yang pertama, gas karbon dioksida. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, gas karbon monoksida. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Yang ketiga, partikulat. Partikulat berupa karbon dan timbal dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Selanjutnya, gas SO2 dan NOx. Gas sulfur dioksida menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, sedangkan oksida NOx menghasilkan asap kabut.
Jadi video kami tadi, minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat berharga. Namun penggunaannya yang berlebihan telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan penggunaan minyak bumi kita. Kita perlu bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bersinergi dengan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama untuk mengadopsi energi terbarukan, mengemudi lebih efisien, dan mendukung inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ajakan ini bukan hanya sekedar untuk menjaga sumber daya alam, tapi juga menjaga keberlangsungan bumi. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa minyak bumi tetap tersedia untuk keperluan masa depan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Jangan tunggu lagi. Mari kita menjadi bagian dari solusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Ayo, sayangi minyak bumi, lindungi bumi kita. Hore!